Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Reka Suara, Reki Kair Bersuara mengabarkan Kaltara untuk Anda. Ya. Ibal-ibal sekarang kita ada di salah satu tempat yang lagi istimewa hits, nih ya. yang lagi istimewa pastinya Iya. di Bulungan khususnya, dan lagi jadi tempat wisata terbaru nih di Ya, untuk Bulungan sendiri. Bulungan sendiri ya, dan banyak memang hari-hari orang-orang yang datang ke Iya, sini. betul. Pemandangannya juga cukup cantik ya di Iya. sini. Dengan pemandangan sungai dan alam ya. Iya, terbuka yang ya. alam pastinya. Dan yang datang ke sini pun katanya harus booking nih, saking penuhnya Booking tempat saking di sini. penuhnya ya. Iya. Booking hari ini, minggu depan mungkin baru dapat. Iya, betul sekali. Gitu Yang lagi rame keluarga, kantor, Iya. dan ya acara ulang Komunitas, tahun, komunitas. acara komunitas dan Nah, lain-lain. terbuka untuk umum lah pastinya ya. Terbuka untuk Tapi umum. booking dulu. Ya, tapi yang itu penting booking dulu. Dan Iya. kita di mana nih ngomong-ngomong? Kita di Tanjung Rumbia Village. Village, ya. Iya, dan apa? Di sini yang- juga ada kafenya. Ya, ada kafenya Kafe. itu dia, ada kafenya yang menawarkan kopi-kopi, Iya, macam-macam di ya, sini. macam-macam minuman. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang cukup inovatif ya Iya, pastinya betul. ya. Yang sangat yang pastinya menginspirasi juga buat Inspirasi kita. buat ibal-ibal semua Iya. ya. Mungkin kita Nah, langsung perkenalkan nih kedua iya, narasumber kita nih. Ya. Langsung Mas, perkenalan dari yang Iya. lebih senior mungkin ya Mas. Iya. Ya, izin selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di sini suasananya bagus ya, Iya. cocok untuk rekreasi Iya, keluarga. betul. Nah, Sama tempat-tempat meeting ya. iya. Boleh perkenalan namanya siapa Ya, dan kegiatan ke- sehari-harinya apa? Sehari-hari Oke, apa? perkenalkan nama saya Chandra Wijaya, sehari-hari bekerja di pemerintah Provinsi Kalimantan Ya. Utara di Biro Kesra sebagai pelayan masyarakat. Nah, untuk Mas yang Masnya? satunya nih. Ini Mas Chandra ya tadi. Nah, Iya. kalau ini Mas siapa nih namanya? Oke, selamat siang. Saya Ade Priyanata. Sehari-hari bekerja di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Badan Kepegawaian Daerah. Nah, seperti itu. Iya, berarti dua-duanya datang dari aparatur sipil negara, ASN. Iya, ASN ya. di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, Nah. tapi kita tidak membahas aparatur sipil negara ya Bukan, pasti. bukan. Kita membahas kegiatan di luar itu. Iya, betul ya. Iya. Nah, intern yang kami dengar nih Mas Ade sama Mas Chandra nih ya, lagi aktif nih menanam suatu tanaman buah ya. Iya. Nah, Anggur. Ya itu Anggur ya? anggur ya. Oh, Nah. anggur. Nah, yang kita bahas nih anggur nih. Iya. Mungkin dari Mas Ade sendiri mungkin bisa menjelaskan ke ibal-ibal Sejak kapan tuh? Sejak anggur tuh sejak kapan kepikiran untuk menanam anggur di Kalimantan Utara? Apalagi Oke. suhunya kita tahu Iya. nggak cocok dengan Saya Kaltara ya. pengen tahu tuh kok Iya. bisa. Oke, terima kasih. Seperti begini. Kebanyakan kan orang menganggap anggur itu susah tumbuh di dataran rendah. Ya, betul. Anggur itu biasanya tumbuhnya di dataran tinggi seperti apalah. Padahal itu sebenarnya keliru. Anggur itu lebih cocok di dataran rendah di yang dekat daerah pantai itu sebenarnya ada di teman di daerah Nusa Tenggara sana ada yang menanam sampai mungkin ketinggian 900 meter itu adalah pertumbuhan yang optimal untuk kita menanam anggur karena anggur ini sendiri suka di daerah yang metannya sedikit berpasir. Nah, kalau mengenai kapan saya memulai untuk menanam anggur itu sebenarnya kalau saya memang suka bercocok tanam. Mungkin sebelumnya bercocok tanam untuk yang sejenis bunga atau apa. Kemudian di awal tahun 2020 kita ketemu di mana tuh ya? Rakor Simpek ya. Iya, itu Mas Chandra memang mengajak saya untuk bercocok tanam anggur. Coba kita mencoba menanam anggur di Kaltara, apakah bisa? Ternyata sejak saat itu saya sudah diracuni Mas Chandra. Virus ya. Nah, virusnya. Ya mungkin seperti itu asal mulainya. Nah, kalau Mas Chandra sendiri Kalau mau seperti apa? nambahkan.
Kalau saya asal mula ketika baru membangun rumah, kebetulan saya pendatang dari Tarakan, bangun rumah kecil-kecilan, punya halaman, browsing tanaman peneduh apa yang cocok, yang tidak merusak pondasi. Ya browsing, ketemulah anggur. Anggur di Google, cari lagi di YouTube. Di YouTube saya melihat anggur-anggur yang berjejer-jejer renteng-renteng lagi dipanen. Wah ini bagus ini. Akhirnya saya dari YouTube saya cari lagi di Facebook komunitasnya agar kita belajar ya. Ketemulah di grup Facebook itu belajar budidaya anggur. Yang sampai sekarang anggotanya paling besar di grup Indonesia yaitu 145 ribuan. Itu seluruh Berarti Indonesia. tergabung di dalam grup gitu ya, komunitas dari komunitas penanam anggur nih, seluruh Indonesia. Di situ kita belajar banyak hal. Kalau untuk di Kaltara sendiri ada komunitasnya sendiri atau gimana? Belum ada ya. Sementara masih kita bentuk, kita kumpulkan teman-teman yang hobi Tertarik di tertarik. dunia. Tertarik. Nah, kalau untuk pH tanahnya sendiri seperti apa? Cocok nggak untuk di Kaltara ini? pH di Kaltara ini metannya ya kita atur. Contohnya media tanam kita pakai sekam bakar. Media yang menyerap air dengan cepat, poros. Sehingga tidak ada genangan-genangan air, betul. Berarti kalau kan katanya anggur itu kan harus cuaca dingin, berarti tidak betul ya berarti ya. Berarti di cuaca panas Kalimantan Utara sendiri bisa gitu ya untuk membudidaya anggur sendiri gitu ya. Itu. Jadi memang cuaca panas itu adalah cuaca yang disenangi oleh anggur. Mulai dari dia minim sekali namanya cuaca panas itu minim sekali namanya penyakit seperti jamur, seperti ya hama-hama yang kecil, thrips atau apa yang lain-lain, dan itu sangat dibutuhkan untuk proses pemasakan anggur cuaca panas. Berarti dimanapun anggur itu bisa berarti ya. Betul. Dimanapun. Dimanapun anggur bisa, syarat yang paling utama adalah sinar matahari. Semakin lama terpapar sinar matahari, proses fotosintesis nutrisi-nutrisi yang dihasilkan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Oh, berarti Sehingga, pikiran saya salah selama ini. Pas dengar juga tahu ada narsum bahkan yang datang anggur, saya kaget kan, doh ada berarti di Kalimantan Utara. Dan untuk Mas Ade dan Mas Chandra sendiri menanam anggurnya di pekarangan rumah atau di ada lahan khusus? Kalau untuk saya, karena kita baru memiliki lahan lahan di rumah ya, masih di pekarang rumah, jadi kita siasati menanam di depan dan di samping juga menggunakan tambulampot. Jadi dengan tambulampot kita bisa merekayasa mulai dari metan. Mungkin kalau ada yang sempat bilang tanah yang cocok adalah sejenis aluvial, kita juga nggak tahu aluvial itu di mana di sini. Ternyata aluvial itu sedikit berpasir. Jadi kita rekayasa saja dengan tambahan-tambahan yang tadi bilang Mas Chandra, dengan sekam bakar, mungkin juga ada kohenya, kemudian ada pasirnya, juga dengan bantuan dolomit untuk menetralkan pH-nya, seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan saya menggunakan tambulampot ada sampai sejak Maret 2020 sampai sekarang itu sudah ada 3 yang sudah mulai berbunga, 3 pot dari berbagai jenis, ada 13 jenis kalau saya, 13 varian seperti itu. 13 varian itu berarti beda-beda anggur gitu ya? Dia beda-beda Jenis, anggur, beda-beda anggur. Jadi kalau kebanyakan dari kita, mungkin saya termasuk saya dulu yang baru awal-awal anggur tuh saya taunya cuma merah, hitam, hijau. Ternyata hijau tuh ada banyak, merah juga ada banyak, hitam juga ada banyak. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang di depan kita sendiri nih, ini jenis apa nih? Nah, ini sebenarnya ini jenis termasuk impor yang lama juga enggak, baru juga enggak terlalu ya. Cuma ini yang tergenjah dan terfigor. Genjah itu artinya mudah berbuah, vigor itu artinya cepat perkembangannya. Ini namanya Ninel, anggur Ninel Ukraina, betul ya? Ukraina. Ini kalau disebut merah ya merah. Merah dan besar dia, dan rasanya jauh lebih manis daripada yang biasa kita beli di pasar yang Red Globe ya. Ini Kembangnya kayak apa ya? Daun sop ya? Iya, daun sop ya itu. Iya betul. Ini umurnya sekitar
10 hari setelah tancap. Tanam ya. Nah, mendapatkan bibit ini sendiri dari mana, mas-masnya nih? Nah, silakan Mas Chandra. Oke, kita mendapatkan bibit dari luar Pulau Kalimantan jelasnya. Tapi sebenarnya di komunitas anggur Kalimantan juga ada. Tapi kita fokusnya ke Jawa sana, kita pesan di grup juga. Karena rata-rata kalau kita tidak pesan di grup, hasilnya kecewa nanti. Jangan tergiur harga murah, jangan tergiur harga yang murah dan banyak, tetapi hasilnya mengecewakan, dan itu banyak terjadi. Jadi saran kami ya pesan di grup budidaya anggur, Budidaya anggur yang terpercaya yang yang memiliki punya. ID. Ya karena juga hampir semua tanaman lah ya pastinya. Kadang ada orang pesan online atau pesan di luar itu memang iya, enggak berarti untuk semua barang sih. Enggak Di cuma luar barang-barang ya, sampai tanaman pun bisa Memang Bas, beda. yang bakal dikirim juga anggur, tapi bukan anggur yang kita tuju. Yang pesan ya. Anggur lawas yang mungkin dibilang anggur lokal, tapi asam. Nah, kalau untuk teknik penanaman nih apa aja yang perlu disiapkan nih? Kalau teknik penanamannya jelas dari mulai pembibitan ya. Bibit kita pemilihan bibit. Pemilihan bibit, kemudian medianya apa yang kita butuhkan. Kalau misalkan begini, saya punya cutting ini, saya beli cutting dari Jawa dalam bentuk kayu. Yang awal-awal pertama yang saya lakukan adalah melakukan treatment. Kita rendam fungisida untuk mencegah jamur, kemudian kita rendam ZPT, zat pengatur tumbuh, supaya dia bisa cepat dalam pertumbuhan akar. Kemudian dari media tanahnya untuk penyemaian pertama saya menggunakan pasir dan sekam bakar. Tidak boleh pakai yang lain. Kalau yang pakai yang lain nanti busuk. Kecuali ini sudah berakar, sudah siap, umur 10 hari begini sudah siap dipindahkan ke media tanah yang lebih besar, yang bisa campuran tanah, pasir, kompos, dan kohe sapi atau kohe kambing dan lain-lain. Nah, seperti itu. Iya. Berarti kalau dibilang ribet nggak sih? Cukup ribet sekali karena ini memang betul-betul menyita waktu ya. Meleng dikit sakit. Iya itu dia berarti Lebih kayak jaga anak berarti. Ya seperti Ya berarti kurang lebih begitu ya. Ya, Karena siang dirawat malam. juga sama jaga. siang malam. Siang malam juga diperhatikan ya. Iya, betul. Iya, kalau untuk Mas saya bilang tadi apa udah banyak orang yang menanam anggur itu sebanyak apa sih di Kalimantan Utara sendiri? Di Kalimantan Utara, setahu yang saya lihat dan saya cari tahu, di Nunukan ada guru SMKN 1 di Nunukan namanya. ya. Nah, biasanya kalau kami komunitas pengangguran, biasanya kami memanggil om atau tante. Om tante ya. Kalau biasa gaulnya bro, sis, gitu kan, tapi kita panggil om. Mau tua, yang muda kita panggil om. Nah, di sana ada Nunukan, ada yang saya tahu Om Riwayadi di SMKN 1 lagi mengembangkan dia. Juga Ibu Nunik SMPN 1. Itu senior-senior di sana. Mungkin ada senior-senior yang lain di Nunukan. Di Tarakan, Malinau juga ada ya. Berarti Tarakan juga ada beberapa di Om Von Strand, Ubay Mirza dan suaminya Ibu Rina kalau tidak salah ya. Berarti cukup besar juga ya. banyak di berarti orang Kaltara menanam anggur sekarang. di Ya, Kalimantan cuma Utara. belum booming juga ya. Iya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memboomingkan Iya. Kaltara dengan budidaya anggur ini. Nah ya bicara tentang membudidayakan anggur di Kalimantan Utara, terus keuntungan dari menanam anggur sendiri itu apa yang bisa didapat? Mas Ade. Jadi kita ini sebenarnya masih proses belajar ya. Nah, kalau dibilang ahli juga kita sebenarnya bukan ahli, karena sampai sekarang pun kita masih menemui masalah-masalah yang namanya mungkin dari awal kalau penyemaian, kemudian pembibitan itu penanaman kita mungkin sudah memahami lah sekitar 70-80%. Tapi untuk masa-masa pertumbuhan, perkembangan dan pembuahan itu kita masih mengenai kendala-kendala ya. Kita tahu cuacanya di Bulungan ini kan hujan. Saya sudah ketemu 4 penyakit dalam waktu hampir 1 tahun ini. Tapi yang memang paling parah ini memang antraknosa, itu jamur yang betul-betul bisa membuat kerdil dan membuat mati membuat mati tanaman. Tidak cuma anggur, yang lain bisa. Nah itu memang betul-betul kita sudah semprot pun
kadang dia masih muncul. Jadi betul-betul harus jeli, jangan sampai ada tersisa sedikit pun seperti itu. Nah, kalau selama ini kan sudah ada nggak yang memproduksi atau menghasilkan buah gitu dari penanaman anggur ini? Mungkin kalau yang sudah buah mungkin Mas Chandra ya. Oke. Kalau di Kaltara yang saya tahu di Tarakan juga seperti yang saya sebutkan, dan di Dunukan yang tadi saya sebutkan juga sudah membuahkan, bahkan lebih banyak mungkin dari kita. Kalau di saya baru membuahkan Ninel dua Ninel kali. tuh. Kayak gini. Kebetulan Kayak kemarin ikut lomba di BBA, dapat juara 2 harapan. Jadi dapat hadiah juga Dapat bibit hadiah, ya? anggur. Jadi tambah semangat. Akhirnya saya kembangkan dengan ini Ninel yang saya buahkan 2 kali dan hasilnya manis. Nanti ada videonya. Nanti ada videonya. Nah, video pemanenan bunganya. Terus saya browsing transfigurasi, genjah juga berbuah. Cuma karena musim hujan. Nanti awal mungkin Februari kita akan lakukan pembuahan. Karena jadi buah-buah yang sudah agak masih hijau-hijau maupun calon-calon bunga saya pangkas semua. Termasuk Laura juga saya pangkas. Gitu. Berarti buahnya sudah ada gitu ya, sudah berenteng-renteng gitu ya, Sudah kayak menikmati model anggur. teman-teman di Kayak yang di kantor ada TV-TV gitu kan? Iya, kayak di TV. Berarti enggak mau kepikiran nggak Mas untuk ke arah bisnis mungkin? Ekonomisnya ya, nilai Iya. ekonomisnya. Kita masih proses pembibitan sih sebenarnya, Iya, memperbanyak pembibitan. memperbanyak. Memperbanyak pembibitan dan memperkuat stok-stok enters dan road stock seperti itu. Enters itu istilahnya pucuk yang akan disambung ke batang bawah itu. Oh, ini disambung lagi ya, Mas? Kalau ini tidak perlu karena ini Ini sudah ya? bagus. Sudah. Tapi biasanya yang kayak tadi yang saya bilang stok yang yang dikirim anggur yang jelek itu yang dipakai hanya bawahnya saja. Bawahnya saja. Tapi ujungnya yang dipakai yang bagus-bagus kayak gini nanti disambung. Mungkin kedepannya kita akan memikirkan hal tersebut ya, mungkin membangun seperti kampung anggur. Iya, atau kebun anggur kan gitu kan. agrowisata. Agrowisata. Kita banyak sekali sebenarnya Kalau pemikiran potensi. ke depannya begitu berarti sudah ada lahan yang disiapkan ke depannya mungkin ya. Kalau dari saya pribadi sebenarnya ada lahan, dekat banget di sini sebenarnya. Dekat banget sini Iya, cuma tunggu. Nah, kita tahu kan kalau sudah berbuah kadang pengaruh kadar air, kadar tanah mempengaruhi dengan rasa buah. Nah, pengaruh nggak untuk anggur sendiri di sini di Kaltara? Monggo. Kebetulan saya sudah membuahkan. Ya, membuahkan ya. Kalau Masnya yang membuahkan atau anggurnya nih? Oh, anggurnya, anggurnya ya. Oke. Bahaya kalau saya Iya, buah. bisa. Harus dicari tanggung jawabannya. Ini kalau Ninel kebetulan bibit aslinya memang manis. Manis. Gimana pun tetap manis. Cuma ya ada perlakuan khusus dalam anggur ini, kita tahap awal, tahap vegetatif, generatif, tahap pembuahan. Pembuahan. Itu ada fase-fasenya. Kita pakai NPK, kotoran hewan. Biasa saya sering menggunakan kotoran kambing yang sudah difermentasi, yang siap digunakan. Terus ketika perawatan itu NPK dengan kotoran kambing setelah kita cukup umur, dalam artian sekitar 4 bulanan, batangnya sudah mungkin sebesar pensil, sudah bisa kita asal akar batangnya sudah tua, coklat, bisa sudah disiap buahkan. Nah, akhirnya 4 bulan kita bisa pangkas pembuahan. Sebelum kita pangkas, kita siapkan dulu bekalnya dia nih apa, yaitu pupuk pembuahan. Pakai pupuk pembuahan. Betul. Berarti dia serbuk sari ya dipakai untuk pembuahan atau gimana? Enggak langsung. Ya, langsung. Dia bunga kembang itu langsung ya. Dari bunga berubah menjadi Buah. Nah, dan kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang tadi tentang anggur wine. Nah, apakah ini penasaran pasti Iya, betul. anggur Anggur identik arahnya dengan pasti wine ya, kan? Nah, untuk Mas sendiri apakah punya anggur yang tipe yang bisa dibuat untuk wine gitu? banyak. Nah, Itu apa Vitis vinicera ya yang ada Saya lupa. ada 2 jenis kan ini keluarga Vitis. Jadi kalau yang kita secara bahasa Indonesianya lah ada table grape atau anggur meja yang biasa kita makan manis atau wine grape yang harus diolah. Memang rasanya ada sedikit asamnya tapi ada manisnya. Itu kalau yang setahu saya yang wine grape itu contohnya Alfonso mungkin ya. Alfonso, Isabel Di Bali itu ya. Anggur Bali itu namanya. Anggur Bali itu Alfonso ya, lebih Alfonso banyak. ya. Nah, seperti itu.
bukan berarti tidak bisa dimakan sih ya. CBR termasuk ya. Caroline Black Rose. Caroline Black Rose. Banyak berarti yang Banyak kayak sebenarnya. masih bilang jenis tadi Ada ya. ratusan seperti itu. Walaupun memang kelihatannya yaitu merah, hijau hijau. gitu. Tapi mungkin Hitam. bisa dibedakan yang mungkin wine ya. itu biasanya begini Mas, dia teksturnya juicy. Hmm. Juicy itu kalau di Iya, berair. lembek ya. Kalau yang table grape itu crunchy, begitu kita makan kreks, Iya, kreks, iya. crispy. Berarti itu. ada juga ya yang siapa tahu bisa dari kebun anggur menjadi pabrik wine kan di sini. Semoga Iya, makin besar ya. kedepannya ya. Iya betul. Membantu pendapatan asli daerah kan Iya bisa. betul sekali. Jadi ada pemasukan ya. Iya. Ya dan kan banyak tuh tipe-tipe dari yang kelembapan udara Memang 75 ya, pengaruhi, ya. sampai 80%, terus ada penyinaran yang 50 sampai 80%, terus harus curah hujan 80 mm per tahun, itu kan macam-macam di sini. Tiada 3 sampai 4 bulan kering, terus pH tanah yang disukai adalah sekitar 6. Nah, dari tipe-tipe yang tadi gitu kriteria Karena di Kaltara tersebut sendiri- anggur memang memerlukan perlakuan khusus gitu kan. Terus untuk memenuhi berbagai kriteria ini bagaimana Mas memperlakukan tanaman anggur yang Mas tanam? Iya betul. Dari yang Mulai tadi dari- tuh banyak kan detail-detail itu. Mulai dari tabu lampot dulu. Nanti baru saya di grounding. Jadi kalau misalkan di Tambulampot itu kan yang Mas sebutkan Iya. itu Banyak. faktor yang ada yang bisa kita kontrol, ada yang enggak. Kalau kita memang banyak referensi di web itu dari pengalaman teman-teman itu ada yang berbeda satu sama yang lain. Jadi memang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Pengalamannya. Ya, jadi kalau kita sempat mengikuti beberapa referensi di internet itu ternyata tidak cocok di sini. Oke lah kita berubah metodenya. Ternyata ya memang model-modelnya namanya cuaca di suatu daerah itu mempengaruhi juga dengan kualitas tanaman yang kita tanam. Mau nggak mau dengan sistem Tambulampot saya lebih mudah mengontrol. Yang pertama yang jelas medianya kita buat seporos mungkin supaya tidak banyak air menggenang, dan ya dengan tambahan-tambahan ya suplemen-suplemen tadi, entah fungisida, insektisida atau yang lain-lain. Mungkin kalau dari Tambulampot seperti itu. Berarti dia ndak boleh terlalu becek air Becek, tanahnya nggak mungkin ya. benci sekali dia dengan Ya, becek. memang pasir sih tipenya pasir, ya, tipe pasir yang pasir. pas kalau tanah mungkin kan air ya kalau Nah, tanah. saya tambahkan sedikit kalau dari versi tabu lampot supaya nanti Ibu. warga-warga Ya. Kaltara jangan bingung, wah nanam anggur di Kaltara harus tabu lampot. Pot, Tidak. ya. Saya grounding juga ada tabu lampot. Tabu lampot tapi sudah saya jadikan grounding supaya dia cari akarnya, cari nutrisi sendiri. Langkah-langkah tantangan yang kita hadapi di Kaltara adalah kita mengakalinya dengan yang saya sebutkan dari awal. Di mana-mana, bukan di Kaltara, seluruh Indonesia, tahapan penanaman anggur kita siapin media tanamnya. Media tanah. Media tanam, Tempat kecuali semai mungkin berarti ya. wilayah gunung berapi mungkin ya subur ya. Tapi kalau wilayah-wilayah yang lain juga tidak subur. Bukan hanya di Kaltara. Kaltara ada sebagian yang subur dan tidak. Caranya kita media sekam seperti kompos, kotoran kambing, terus pasir, tanah-tanah yang kering. Bahkan di Tanjung Selor saya lihat bahwa banyak tanah bambu. Tanah bambu itu punya bakteri yang baik untuk pertumbuhan akar dan tanaman. Nah, kita olah jadi satu. Ketika kita pesan bibit, kita sudah olah itu media tanam grounding. Nanti ketika tumbuh rumput itu sudah siap ditanam. Bibit datang, kita perlakuan khusus supaya tidak stres. Ketika dia sudah sanggup untuk menerima sinar matahari yang cukup, kita jemur dia. Karena tipenya membutuhkan paparan sinar matahari yang cukup. Tidak ada kesulitan sama sekali, cuma ada satu tantangan yang kita hadapi, yaitu musim hujan yang tidak menentu di Kaltara maupun di wilayah Kalimantan yang sering Iya betul lihat. sekali. Apalagi Jadi, kita di Kaltara ini kan kadang dibilang kemarau tapi ada aja Hujan. hujan ya. Nah, Gitu. Nah, Jadi ke Ketika depan sini kita akali dengan greenhouse. Greenhouse. Penutup pakai plastik UV.
Oh, Ah, plastik PUV. Kirain PUV. pakai sarlon itu, nah, hitam enggak ya? enggak. Dia Paranet ya. Oh iya. Paranet. Bisa juga sih, cuma kita lebih ke plastik UV ya. Jadi 1 tahun kita bisa buahkan 2 kali, bahkan 2 tahun kita bisa buahkan 5 kali kalau kita pakai greenhouse, karena tidak tergantung bulan panas, bulan kering. Iya, iya. Kalau di Kaltara sendiri bulan kering bulan 2 ke atas itu bisa kita lakukan pembuahan. Kita bisa atur sendiri pembuahannya kapan, begitu. Iya, berarti setahun bisa 2 kali berbuah, bisa Betul. 2 kali Asalkan menghasilkan, kita perlakuan khusus dengan greenhouse, Greenhouse. karena di atas Kaltara ini kan suka hujan, itu tantangan kita. Ketika hujan, buah terlalu banyak kadar airnya, dia bisa pecah seperti dan jamur. Nah, itu kita akali. Tapi ketika kita tidak pakai greenhouse, bisa saja kita membuahkan di bulan kering. Yang tadi disebutkan. Nah, kalau dari tahap penanaman sampai pembuahan itu berapa lama nih, Mas? Kalau saya grounding itu anggaplah dari semai ini 3 bulan, 3 bulan semai. 3 bulan besar. tingginya semana sih kalau anggur biasanya? Tergantung. Dikatakan Mas Ade tadi genja dan vigor. Kalau genja dia rajin berbuah. Nah, vigor tergantung perlakuan kita terhadap media. Kalau kita rajin seminggu sekali kita, bahkan kita hari-hari ya pantengin anggur kita. Pantengin terus. Betul, pantengin. Karena kita penasaran. Karena perawatannya justru kita perhatikan pertumbuhannya. Nah, ketika sudah 3 bulan sampai 7 bulan sudah mulai bisa berbuah. Bisa berbuah ya. 3 bulan maupun 4 bulan rata-rata anggur itu dia sampai kurang lebih 120 hari. 120 hari 100 sampai pangkas. Setelah pangkas. Bisa Kita bisa panen. Nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa ada wisata anggur ya. Iya, itu dia ke depannya, untuk menambah tempat wisata yang ada di Kalimantan Utara sekali. sendiri. Nah, Apalagi mungkin- kalau daerah pinggir kayak gini Benar kan. sekali. Iya, iya, Jadi bikin para-para atau tabu lampot, buahnya menggantung. Wah, Di Wah, pinggir ya. cantik sekali. Iya. Bisa disaran buat tempat ini kayaknya ya. Iya. Ya mungkin sebelum masuk ke harapan dan atau ada mau tambahan pertanyaan? Nah, kalau dari pemerintah sendiri nih, Mas. Oh. Pernah nggak ada dinas pertanian ya membawahinya? Ada memberikan pelatihan khusus untuk komunitas ini, Mas? Pengelolaan anggur, atau sudah ada konfirmasi ke pertanian? Iya, atau mungkin gimana? sudah ada ketemu atau Sementara kita belum ada konfirmasi ke pertanian karena kita mau membentuk dulu anggota Iya. komunitas anggur. Kita solidkan. Kebetulan kita bulan 12 ini bulan yang sibuk. Mungkin Januari mungkin kita bentuk komunitasnya sehingga ada legal formalnya. Iya. Sehingga ketika itu kita bisa kerjasama dengan pemerintah, kabupaten maupun provinsi. Sehingga harapan itu bisa ke depan bisa kerjasama. Ya, mungkin sebelum closing statement dan harapan untuk membudidaya anggur dan mungkin bisa minum dulu Mas, karena dari tadi belum ada minum. Iya. Sambil ngopi nih enak. Lagi suasana Iya. Pinggir sungai. Suasana ya. pinggir sungai. Sungai. Ada perahu-perahu ketinting ya, ketinting yang lewat. Iya, mungkin bisa langsung ke harapan ke mas-masnya nih buat apa ya? Mungkin bukan cuma anggur aja, mungkin untuk yang pembudidaya lainnya, tanaman lainnya di Kalimantan Utara sendiri, dan khususnya harapannya untuk pemerintah. Pemerintah ke depan. sendiri seperti apa? Mungkin sebagai closing statement ya. Iya. Ya. Oke, saya duluan ya. Harapan kami grup komunitas anggur dulu ya. Iya. Ke depan mudah-mudahan anggur ini identik dengan buah yang mewah. Bahkan mungkin masyarakat-masyarakat yang tidak mampu belum bisa merasakannya ya. Membeli pun mikir. Ya ke depan mudah-mudahan masyarakat-masyarakat kalangan di bawah tidak mampu bisa menanam anggur. Caranya gimana? Tidak perlu yang versi yang ningrat import. Tanam saja yang bibit Isabella, RM, Yellow Belgian. Nanti ketika sudah besar tinggal disambung dengan sambungan import. Itu lebih murah. Dan akhirnya mereka juga segi ekonomisnya juga dia orang dapat bisa jual, bahkan Iya, orang iya. untuk kesehatan Betul. mereka. Harapan kami jangan
menunda-menunda jika mau menanam. Hmm. Jangan keduluan kami ya. Nanti orang sudah banyak menanam anggur, Baru ikut. kita baru ikut. Tanamlah sekarang, petiklah hasilnya kemudian. Usaha tidak Mengkhianati mengkhianati hasil. hasil. Bagi komunitas-komunitas lainnya, mari kita sama-sama gerakan Kaltara. Iya. Masih banyak lahan-lahan kosong Iya. yang nganggur ya. Nah, masih Banyak sekali. Banyak sekali. Lumayan. Mari kita berdayakan lahan-lahan yang kosong ini Iya. sehingga bisa swasembada buah-buahan. Target kami bisa swasembada anggur ya di Kaltara ini. Luas sekali Amin, lahan. amin. Sebagai pemasok. Dan harapannya untuk pemerintah sendiri, Pemerintah Mas? sendiri. Harapan pemerintah untuk ke depan ya semakin maju dengan banyak tantangan yang dihadapi mulai dari nol sampai sekarang banyak fasilitas yang telah dikerjakan. Sediakan. Ke depan lebih baik lagi, majulah Kaltara. Khususnya untuk budidaya anggur Betul ini. sekali. Nah, kalau Mas Ade, Oke, stigma tentang anggur adalah susah ditanam dan asam. Itu yang selalu saya dengar dari teman-teman yang saya ajak. Sebenarnya kalau asam itu mungkin tergantung jenisnya ya. Mungkin belum merasakan Belum, buahnya. iya. belum merasakan buah. Nanti Mas Ade bagikan. Iya, belum, nanti kita tahu karena memang anggur sendiri ada ratusan jenis dan kita akan mencoba memasukkan banyak jenis, baik yang dari varian Bali Jestro yang sudah memang terbukti, teruji, tahan dan memang baik berbuah di Indonesia, ataupun yang varian-varian baru yang akan berdatangan lagi nanti. Kemudian untuk teman-teman, rekan-rekan yang memiliki halaman pekarangan ataupun tanah-tanah yang belum dimanfaatkan, entah bercocok tanam apapun ataupun termasuk bercocok tanam anggur, silakan dimanfaatkan. Sayang punya lahan yang cukup yang luas tapi sayang kosong, hanya mungkin ya, tandus apa gimana ya, Rumput aja Mas. Budidaya rumput. budidaya rumput, menunggu rumput yang bergoyang. Kan enak banget itu kita melihat bagaimana buah-buahan yang kita tanam itu mulai tumbuh, mulai berbuah dengan cantiknya. Mungkin seperti itu. Misalkan kalau ada teman-teman yang kesulitan atau apa yang pengen lebih tahu mengenai anggur ya, bisa kita cari saja di internet, ada sih sebenarnya di Tambulampot Bulungan. Di situ nanti kita bisa jawab seoptimal, semaksimal mungkin sesuai keilmuan, pengetahuan yang kita pahami. Nah, buat ibal-ibal yang mau sharing nih, mau ikut, Mau bertanya, mau mungkin bertanya mau- atau gimana, di mana bisa menghubungi mas-masnya nih? Oke, kalau di Media saya sosial mungkin? di saya ada pack-nya memang khusus Tambulampot Bulungan. Di Tambulampot situ bisa Bulungan. tanya-tanya di situ. Silakan japri atau misalkan mau tanya-tanya karena saya setiap hari ada kirim proses progres. Saya sedang nyemai, saya sedang nyiram, saya sedang berburu jamur. Itu di mana tuh Mas? Di Facebook. Facebook. ya. Pack Facebook Tambulampot Bulungan, Tambulampot silakan Bulungan dicari. ya. Di situ insya Allah akan saya jawab setiap pertanyaan yang diajukan. Itu tadi kalau ibal-ibal pengen tahu tentang anggur, pengen sharing atau apa, bisa ke Tambulampot Oh, iya. Bulungan di Facebook. Facebook ya. Iya. Kalau Mas Henry ada media sosial? Media sosial mungkin? Kalau saya ada media sosial, cuma hanya mantau menyimak ya, kurang aktif ya. Tapi silakan ke Tambulampot Bulungan bisa, atau ke nomor WA saya juga bisa. Iya. Nomor WA-nya Iya, bisa disebutin. Silakan. 0852 46 196900. Nah, itu tadi nanti ada tuh di sini Nanti muncul. ada tertulis. Ya, nanti ada yang iya. Nah, ibal-ibal semua itu tadi bincang-bincang yang cukup Menarik. menarik ya, yang Iya. bisa menjadi inovasi buat Iya. ibal-ibal Yang semua menambah ya. wawasan kita tentang anggur. Iya. Ternyata di Kaltara bisa tanam Menanam anggur. anggur, betul, Iya, ya. sangat bisa ya. Nah, terima kasih sudah hadir di Reka Suara Mas. Reka Suara, ya. Memberikan, Semoga tanaman pembelajaran anggur yang kita. Mas-mas tanam bisa berdampak luas untuk masyarakat, Masyarakat Kalimantan Kaltara, Utara ya. sendiri. Nah, Ya, terima kasih sudah hadir dan kembali lagi nanti di Reka Suara Iya. episode selanjutnya. ya. Jadi ibal-ibal terima kasih sudah Menyaksikan Reka Suara. menyaksikan Reka Suara. Iya. Dan cukup sekian bincang-bincang kita. Sampai ketemu di episode Selanjutnya. selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.